Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Sarjana Obeng. Kali ini saya ingin menginformasikan setelah 1 tahun lebih pemakaian sepeda listrik VRC2 ini, atau setelah pemakaian 1000 kilo ya, tepatnya kurang lebih 1000 kilo. Bagaimana sih kondisi baterainya? Nah teman-teman, jadi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Saya disclaim dulu bahwa ini pengalaman pribadi saya. Kemudian pengalaman yang terjadi itu bisa berbeda-beda. Tergantung dari cara orang memakai sepeda listrik ini seperti apa ya. Nah, kalau pada kasus saya kebetulan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi sepeda listrik ini sudah saya gunakan sekitar 1 tahun lebih ya. Kalau tidak salah saya membelinya itu di bulan Agustus tahun lalu. Bulan Agustus 2022 ya teman-teman. Sekarang ini November 2023, berarti sudah setahun lebih ya. Nah kemudian odometernya ini sudah 1000 kilo ya teman-teman. Sudah 1000 kilo. Dan sepeda ini hanya digunakan sih untuk kebanyakan nganter anak sekolah ya. Nah, kemarin-kemarin kedapatan ketika sedang dicas ya teman-teman. Ketika sedang dicas, ini baterainya panas. Baterainya panas, kemudian dia panasnya lama ya. Sampai mungkin sekitar beberapa jam dia baru mendingin. Akhirnya saya bongkar ya teman-teman. Akhirnya si baterainya ini saya bongkar. Nah, jadi teman-teman, ini kan baterainya seperti ini ya. Ini baterai bawaan ini seperti ini. Ini box baterainya gitu ya. Lalu kita bisa angkat. Nah, box baterainya itu seperti ini. Namun di dalamnya ini ada 4 buah sel semacam aki kering ya. Mirip aki kering yang dirangkai menjadi 4 ya. Dirangkai menjadi 4. Satunya 13 volt, berarti dirangkai seri ya teman-teman. Tunggu, seri apa paralel ya? Mungkin teman-teman ada yang lebih paham. Kalau tidak salah seri ya, sehingga voltasenya jadi jumlah daripada tiap selnya ini. Nah, ternyata setelah dibuka, jadi ini kemarin saya buka, ini baterainya sekarang sudah saya ganti, nanti saya akan tunjukkan dan akan saya videokan ya kalau sempat bagaimana cara mengganti baterainya. Dan saya tidak menggunakan baterai bawaan VR ini, tapi saya menggunakan baterai aftermarket yang berjenis lithium ion, kapasitasnya lebih besar, bobotnya lebih ringan, jarak tempuhnya lebih jauh. Nah, oke, setelah dibuka ini yang ini asalnya posisinya di atas nih. Jadi ini kan bertumpuk teman-teman, bertumpuk 4 gitu ya. Ini posisinya paling atas, dia kembung nih. Yang ini gepeng juga karena tertekan yang atas, mungkin ya jadi gepeng. Nah, teman-teman, saya juga tidak tahu ya, garansi dari VR ini kan 6 bulan kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah 6 bulan apa 1 tahun saya lupa, lihat aja di website resminya. Nah, ini kan berarti sudah lewat masa garansinya. Kemudian klaimnya dia akan tahan sekitar 600 kali siklus pengecasan ya, kalau nggak salah ya, 600 kali ya. Nah, sekarang saya gunakan ini selama 1 tahun lebih, jarak tempuhnya itu 1000 km. Pas 1000 km. Ya mungkin ada lebih 1 kilometeran lah. Tapi ketika saya cek di odometer, ketika saya mengganti baterai yang baru ini, itu 1000 km, nanti saya tunjukkan. Nah, kalau ya misalkan 600 kali pengecasan, jarak tempuh rata-rata sebelum ngecas, dulu sih awalnya ketika masih baru saya boncengan itu orang dewasa ya, saya dengan istri saya boncengan, itu kan bebannya berat, itu bisa menyentuh jarak sekitar 43 sampai 45 km ya. Nah, sekarang kalau istri saya itu ngecas biasanya nggak habis-habis banget. Jadi asumsikanlah mungkin 30 km jarak tempuh sudah dicas. Nah, sekarang kita bagi aja nih teman-teman. 1000 kilo
dibagi berapa? 1000 kilo dibagi 30 kilo ya. Dibagi 30 kilometer. Itu kan berarti sekitar 33 ya teman-teman. Sekitar 33 kali siklus pengecasan. Saya juga bingung kenapa baru sekitar 30-an kali siklus pengecasan dan jarak juga baru 1000 kilo jarak tempuhnya ya. Tapi kondisi baterainya sudah demikian. Jadi ini pun bukan tanpa diawali gejala ya teman-teman. Jadi gejalanya sebelum begini baterainya jadi terasa lebih cepat ngedrop gitu. Jadi drop voltage-nya itu lebih cepat. Drop voltage itu kira-kira begini teman-teman. Saya sedikit paham ya mengenai baterai karena dulu juga saya main RC elektrik. Jadi saya sedikit mempelajari mengenai baterainya. Ketika kita berikan beban, maksudnya bukan beban bobot ya, beban arus, beban power yang tinggi dalam sekali hentakan, motor listriknya akan menarik arus yang besar gitu. Nah itu kan biasanya voltase si baterainya itu ngedrop terus naik lagi gitu. Ngedrop karena sentakan awal gitu, tapi naik lagi. Nah, atau mungkin juga ya teman-teman, yang saya dapatkan ini unit-unit awal yang top speednya belum di limit 25 km per jam, masih 35. Otomatis kalau misalkan saya gaspol, itu kan beban arus yang diambil oleh si motor listriknya itu otomatis akan lebih besar daripada yang 25 km per jam ya teman-teman, yang sudah di limit 25 km per jam. Karena setahu saya yang sekarang si VR ini sudah di limit menjadi 25 km per jam agar sesuai dengan aturan sepeda listrik ya teman-teman. Nah, ini karena beban unit milik saya ini beban arusnya besar ya, mungkin baterainya jadi lebih cepat ini ya teman-teman. Si baterainya jadi lebih cepat soak ya, gitu. Tapi ya mestinya nggak 30 kali cycle pengecasan juga ya teman-teman. Nah, teman-teman juga pernah ada yang nanya, Bang, kalau dicas semalaman nggak apa-apa? Ini saya kalau ngecas itu mungkin bisa 7-8 jam dia baru penuh ya teman-teman. Beda lah dengan klaim dari pabriknya itu, sekitar 5-6 jam penuh. Tapi enggak, pada kenyataannya bisa 7-8 jam lah dia baru penuh. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena di chargernya itu kan ada fitur cut off ya, jadi kita nggak mungkin overcharge. Jadi ketika voltasenya sudah penuh atau baterainya sudah penuh, maka dia akan cut off. Itu ditandai dengan apa? Lampu indikatornya akan menyala hijau, dan fan yang ada pada chargernya itu akan berhenti berputar. Saya sudah buktikan kok teman-teman, jadi chargernya ketika lampunya hijau, saya tes pakai multimeter, dia voltasenya 0, artinya dia tidak memberikan tegangan ya teman-teman. Nah tapi teman-teman bukan berarti wah berarti tenang dong bisa dicas semalaman. Ini sih jaga-jaga aja teman-teman. Andai-andai si chargernya ini malfungsi, fitur cut off-nya hilang. Nah jadi teman-teman sebaiknya tetap mengecasnya menggunakan timer, itu lebih aman. Tapi kalau bawaannya dia ada fitur cut off. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nah jadi ini tidak pernah overcharge, belum pernah overcharge karena sampai sekarang si chargernya masih berfungsi dengan baik teman-teman. Jadi ya mungkin ini saya kurang tahu ya kenapa seperti ini. Nah, akhirnya teman-teman saya menggantinya menggunakan aftermarket ya. Jadi sekarang kan sudah banyak bisa dipesan ya di online. Apa namanya? Baterai lithium ion atau Live PO4 untuk sepeda listrik. Bedanya lithium ion, Live PO4 ya teman-teman googling aja lah. Singkatnya sih kalau Live PO4 itu kalau tidak salah ya, life cycle-nya itu lebih panjang. Jadi dia bisa dicas lebih banyak daripada lithium ion. Tapi kalau performa, discharge rate-nya itu lithium ion lebih baik ya teman-teman. Jadi untuk beban-beban besar itu lithium ion performanya lebih oke.
Ada lagi yang lebih oke performanya teman-teman, namun harganya sangat mahal ya. Itu LiPo, lithium polimer ya. Itu baterai yang biasa digunakan pada unit-unit RC. Nah, ini sudah saya ganti ya teman-teman. Cara menggantinya juga mudah, tidak sulit kok. Kapasitasnya pun yang saya gunakan ini lebih besar. Kalau bawaannya kan 48 volt, 13 ampere hour ya. Ini 48 volt. Ingat voltasenya kalau bisa harus sama ya. Bukan kalau bisa, harus sama voltasenya. Kapasitasnya yang ini 20 ampere hour. Ya berarti sekitar berapa tuh? 60 apa 70% lebih besar ya. Harusnya jarak tempuhnya lebih jauh. Nah, kita buka teman-teman. Sebentar. Oke. Oke. Kualat. Ya. Nah, ini teman-teman, kalau dibuka itu isinya seperti ini ya. Isinya seperti ini. Ini tadi saya baru gunakan perjalanan kurang lebih sekitar 10 kilo apa 12 kilo ya. Dan baterainya adem teman-teman. Tidak panas. Nah, jadi dalamnya itu seperti ini teman-teman. Asalnya isinya ini. Kemudian saya ganti dengan LiPo. Dan cara menyambungnya juga mudah teman-teman. Cara menyambungnya ini sangatlah mudah. Nah, ini kan ini asalnya itu beberapa rangkaian ya teman-teman. Rangkaian seri ada kabel. Lalu kabel utamanya sih positif dan negatifnya ini hanya 2. Ini hanya 2 tuh. Oke. Hanya 2 positif dan negatif. Nah, teman-teman kalau misalkan beli baterai juga nanti akan ada kabel positif dan negatifnya. Ya tinggal disambung aja teman-teman. Disambung mau itu disolder mau pakai soket. Lebih baik pakai soket teman-teman. Kalau pakai soket jadinya kalau ada apa-apa atau kita mau ganti lagi itu cabut pasangnya mudah. Oke teman-teman. Nah jadi seperti ini. Nah ini lithium ion teman-teman. Kalau ini kan graphene lead acid ya, atau aki kering ya, semacam aki kering. Ini bobotnya berat sekali teman-teman. Ini satu bobot ini mungkin tidak. Ini mungkin bobotnya setengah daripada keempat ini teman-teman. Jadi ini bobotnya jauh lebih ringan, tapi kapasitasnya lebih besar. Voltasenya sama. Ini 20 ampere hour, ini 13 ampere hour keempat ini. Nah, jadi saya menggunakan ini ya, aftermarket. Kawan-kawan bisa cari kok di marketplace ya, yang sudah dirakitkan seperti ini dan sudah ada BMS-nya atau semacam fitur penyetara voltase lah, atau pengaman atau apalah itu, kurang lebih seperti itu. Nah, harganya yang kapasitas ini sekitar 2 juta sampai 2,5 juta tergantung penjualnya teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang saya akan pasangkan baterai ini dan nanti kita lihat kilometernya ya. Sebelum saya mengganti baterai ini tuh kilometernya berapa sih. Oke teman-teman, baterainya sudah selesai saya rakit ulang. Sekarang kita masukkan. Yap. Lalu kita sambungkan soketnya. Kita sambungkan, oke sudah tersambung. Lalu kita nyalakan sikringnya ya. Nah. Sekarang kita lihat ya teman-teman. (1014) ya teman-teman. Nah 1014 ini sudah saya gunakan 14 kilo tadi. Ketika saya ke Saparua bolak-balik itu 14 kilo. Nah sebelum saya ganti baterainya itu menunjukkan pas 1000 km. Kebetulan ya, kebetulan pas di 1000 km.
Nah, jadi saya mengganti baterai ini itu ketika kilometer totalnya itu sudah pas di 1000 kilometer ya teman-teman. Nah sekarang ini 1014 karena tadi sudah saya gunakan kurang lebih 14 kilo ya. Nah, oke teman-teman. Jadi ini impresi saya ya teman-teman untuk motor VR C2 ini. Setelah 1 tahun lebih pemakaian, sepeda listrik ini oke ya menurut saya teman-teman. Jadi depan dia sudah disc brake, kemudian yang belakang masih tromol sih oke, tapi ya pengeremannya mumpuni. Kemudian shock breakernya juga cenderung empuk. Terus joknya nyaman, jok boncengersnya juga nyaman. Kemudian untuk unit yang saya dapat ini kebetulan masih ngebut ya teman-teman, masih bisa 35 km per jam. Cuman mungkin yang kawan-kawan yang lain itu yang baru-baru itu dibatas jadi 25 km per jam. Nah, selain daripada itu, selain daripada masalah baterai ini, saya tidak ada menemukan keluhan lain ya dengan sepeda listrik VR ini. Performanya baik, nyaman, kemudian modelnya juga oke. 1000 kilo pemakaian atau 1 tahun lebih digunakan untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Belum ada maintenance apapun sama sekali ya. Tromol rem belakang atau kanvas rem depan juga belum ada penggantian. Kemudian ban juga teman-teman, ban juga masih tebal ya teman-teman. Bannya masih tebal, ya kira-kira masih 70% lah. Nah selain daripada masalah baterai ini, overall si motor ini oke ya. Dan kalau tidak salah VR sekarang mengeluarkan yang varian baru, VR C3 teman-teman. Nah mungkin teman-teman juga bisa berbagi ya pengalaman teman-teman dalam menggunakan sepeda listrik apapun ya pada umumnya. Tapi pada khususnya para pengguna VR C2 ini impresinya seperti apa setelah digunakan 6 bulan lebih lah teman-teman. Oh ya, ada tips lain teman-teman bagi pengguna VR yang masih menggunakan baterai bawaan. Itu teman-teman pemilik VR C2 ini banyak yang menambahkan voltage meter ya teman-teman. Jadi indikator baterai di VR ini kurang akurat ya teman-teman. Dia kurang akurat. Nah ini dia kurang akurat ya teman-teman. Milik saya pun begitu. Jadi ada teman-teman yang menambahkan voltage meter supaya kita bisa lebih tahu, supaya kita bisa mengetahui ya dengan lebih pasti berapa sih sisa baterainya atau voltase baterainya kalau misalkan yang paham mengenai baterai. Nah rencananya saya pun akan menambahkan itu dan akan saya videokan nanti apabila ada waktu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya mengenai baterai VR saya. Ini hanya pengalaman yang saya rasakan ya teman-teman. Pengalaman yang terjadi pada saya, mungkin pada teman-teman yang lain belum tentu sama ya teman-teman. Belum tentu 1000 kilo baterainya sudah seperti ini kondisinya. Nah mungkin karena pemakaian saya juga sering buka-buka gas secara ekstrim, kemudian belum di limit 25 km per jam sehingga ampere draw-nya itu cenderung lebih tinggi daripada yang 25 km per jam. Namun ya begini adanya teman-teman. Setelah 1 tahun lebih pemakaiannya 1000 km, baterainya seperti ini. Dan ini ketika dicas ada bau terbakar, kemudian menjadi sangat panas, sehingga tidak saya gunakan lagi. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.